Rahim qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi dzikri mawadhi'a ing dalem nyebut pira-pira panggonan. Kalau kemarin niku menyebutkan apa sih gak oleh mayu yutak ya. Kalau ini sebut tempat-tempat atau posisi-posisi yuhdaru kang den cegah minal jima'i saking jima' fiha ing dalem mawadhi'. Yuhdaru kang dicegah apa yuhdaru kang dicegah minal jima'i saking jima' fiha ing dalem mawadhi' ziyadatan karana dadi tambahan alama ing atase keterangan taqaddama kang wis dingin apa ma wa dzikri ba'dil adabi lan nutur sebagian etika jima'. Wa yutaqalan hindari al jima'u apa jima' fil aswahi ing dalem loteng. Enteng ya. Enggon. Wedi ora krana apa-apa wedi lerek kae di TV. Ambruk. Fil aswahi ya nek ambruke ning kene kebone tangga kan apik. Fil aswahi engko ngancani babon karo pitik kawin. Wa yutaq fil aswahi ing dalem loteng. Wa tahta udin lan ing dalem sak ngisore wit musmiren kang wah. Nek wit duren ya. Tiba benjut ya semua. Wit kelapa ya. Wit kelapa kene lho raman ya. Cuman niku sandinge gendeng arek ngobong lho. Ketut ngobong ngumi karo sampah ngono. Dadi wik-wike ndok kono dek kene klontonge kowe. Ditumpuki sampah diobong ngumi kowe. Ya sahi kancaku. Pamit lulan iku kaya sepadane mengkono-mengkono aljima' fil asfah wa tahta'udin musmir ad-duburu utawi apa iki bokongi maksudnya ora dubur ya. Bokongi wal istiqbalu lan madhep li kiblatin maring kiblat. Ben bernilai ibadah sah. Ladal fadha ana ing tengahe ora-ora. Ladal fadha ana ing tengahe ora-ora. Yuqalu den ngendikaake apa sing ngendikaake yutaqal jima' badrun yuqalu den ngendikaake badrun apa bulan purnama wa syamsun lan srengenge. Jadi kamu wik-wik di bawah bulan purnama atau di bawah srengenge langsung. Ora oleh kenapa melocot aspal kabeh ya. Bi ikhtilafinain kelawan persulayan kang adoh. Pilih ikhtilafinain kelawan persulayan kang adoh. Wal ikhtiyaru utawi tingkah ikhtiar atarku iku ninggal lil idai marang ngelaraake. Atarku iku ninggal lil idai marang ngelaraake. Ini saya ada beberapa kata yang belum paham, tapi mungkin sampai terpaham mungkin diinformasikan kepada kita di tengah-tengah syarah. Akhbara rahimahullah, mu'allif memberikan informasi annal jima'a bahwasanya jima' yuhdaru minhu itu dihindari ala sathi dilakukan di mana? Di loteng. Di loteng maksudnya kap terbuka tidak ada kayak loteng-loteng temenan kenteng kemarin saya ceritakan begini kenteng atula misalnya gitu. Itu jangan. Wa tahta syajaratin musmirah dan juga tidak boleh jima' di bawah apa? Pohon yang sedang berbuah. Kenapa? Apakah takut ketiban duren apa kelapa? Enggak, li'annahu mu'dzin lil waladi, karena itu bisa menyakiti anak. Buah iku piye carane wallah alam. Wa kadza yuhdaru minhu dan juga dihindari jima' mustaqbilan lil qiblah seperti salat, yaitu madhep kiblat. Au mustadbiran laha atau membelakangi kiblat. Haitsu kana bil fadha jika memang dilakukan di tempat yang lapang, ayus sakhra ora-ora. Di tengah ora-ora, di tengah alun-alun, madhep kiblat. Utawa ngungkuri kiblat mik-mik di tengah alun-alun. Fa in kana bil baiti jika dilakukan di rumah atau di kamar fal masyhuru al jawaz, maka menurut kaulnya masyhur itu boleh. Jadi arep madhep kiblat kek mungkuri kiblat kek tak masalah.
Kama asyara lidzalika, seperti yang diisyaratkan fil mukhtasari oleh muallif kitab mukhtasari dalam kitabnya biqaulihi wajaza, di situ harusnya saya lihat itu wajaza. Wajaza dan boleh jima bimanzilin dan wajaza dan boleh bimanzilin dilakukan di rumah, wataun yaitu jima, wabaulun dan pipis, waghaitun dan ngising, mustaqbila qiblatin madhep kiblat, wa mustadbiroha atau mungkuri kiblat. Nah ini yang saya nggak paham. Wa illam yalja wa awil bisairi wa bil itlaqi la fil fadha. Abisatrin qaulani tahtamiluhuma wal mukhtaru atarku. Ini yang saya belum paham maksudnya apa ujuk-ujuk. Nah ngene iki lho, nek copy paste nek ra lengkap ini. Ra arti ngarepe ku apa kan, wa illam yalja wa awil bisairi. Bisairi ku apa? Saliyane ku apa kan itu? Ada yang paham di sini? Wih. Kira-kira piye? Ini saya belum paham ini. Wa illam yalja wa awil bisairi wabil itlaqi la fil fadai wabisitrin qaulani tahtamiluhuma. Kalau yang ini wabisitrin artinya ketika, kalau yang saya paham wabisitrin ini ya, mulai wabisitrin ketika memang dilakukan di tempat terbuka tapi dia pakai bawa kemul misalnya atau bawa kemah misalnya ya, kemah berarti kemah karo bojomu ngene hutan ada itu kan sitter, terus kamu wik itu ada dua pendapat, boleh apa enggak tahtamilhuma. Wal mukhtaru yang pilih-pilih atarku, jangan dilakukan karena masih tempat terbuka. Sopo ngerti kan digoyak-goyak karo ulil ngintek iki lho apa iki kok kemah obah-obah aku melu delok dibuka. Iya. Jadi surprise kan, door prize, ada door prize di situ. Jadi kalau pakai tutup di tempat yang lapang itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Wal mukhtaru, dan yang dipilih adalah atarku karena ndak aman, utara angin iso ketok langsung, nggak asik kan. Emang enak tahu jima ditonton wong. Mau ngising ditonton wong ngising kok era ngising ya, padahal ndak ya, padha nganone padha mangape kabeh. Ana wong ngising kebelet ngising, gedor-gedor pintu, masane ra ana wong dibuka jebret sing anu ya. Guyu dodol karo ngising, jojor ceblung suarane kok. Apa enak? Ora enak. Ngono kok ya padha gembore era padahal. Kok iso gembor ngono lha apa? Mesti biasa ae. Oh iya. Yo kowe lanang duwe ngono, aku yo lanang duwe ngono lho. Beda nek ndek WC-ne wedok beda meneh era. Meneng ae. Ojo mbok delok wong sudo, aja didelok. Kok celok ngono ku langit jikok pakaian ngono. Terus era wong jikok centelane. Ini centelane kok. Ya, pokoke ngono lah. Ya. Wa kadza yuhdaru minal jima'i mustaqbilan lil badri, dan juga tidak dibolehkan jima yaitu madhep ning ngene bulan piye? Madhep ning bulan. Wallahu alam bicarane, mungkin ada yang paham bisa diterangkan. Ayil qamari wasyamsi, ayat ini madhep ning ngene rembulan maupun matahari. Kenapa lima waroda? Karena ada riwayat min annahuma, bahwasanya rembulan dan matahari yal'anani akan melaknat fa'ila dzalika, orang yang melakukan jima madhep rengene bulan karo matahari, kama filman kalau dilaknat. Iya jumlah selawase kan ra iso gandet-gandet, lele gandet karo planet liya mah hancur kita. Ya, misalnya nyedak rembulan, ya, kita enggak punya satelit, ya. Dia mereka berpasangan tapi tidak untuk dipersatukan. Kalau dipersatukan kiamat. Wis aja bersatu sik, santai ae, Bro. Kiamat itu tak sido ngene kok, ya. Dari 2012 gak jadi, ya. Ini 15 Ramadan ora sido meneh. Jos ta ora, ya. Keren kita ini alumni kiamat 2 kali ya sudah. Alumni kiamat 2 kali sudah ya. Keren. Siliane ya pengkah wis intine wis pengkah. Alumni kiamat ijek alumni Covid ya. Alumni corona. Gobel telu kowe. Nggon suwangar gobloke. Iya. Alumni Covid tok brangga. Ngono ya. Winganane ana sing apa? Numpak motor coret-coret ning dalan iki lah apa yang dirayakan lho. Uteknya kan enggak bekerja itu. Buat apa? Iya
ya itu ya, karena jangan sampai melakukan senggama atau jima dengan menghadap ke matahari atau bulan, karena keduanya akan melaknat. Lakin al-masyhur, tapi menurut kaul yang masyhur fi hadza, dalam keadaan yang ini jima madhep matahari ataupun bulan, al-jawaz, itu boleh. Nah, gini bulan cek enak, bisa dipandang kan, bisa kalau kata-kata romantis di bawah sinar rembulan yang terang. Nah, tapi di bawah matahari itu maksudnya jembatan flyover kan ya, penghubung matahari dengan hypermat ya. Enggak, matahari di bawah matahari kan kepiye maksudnya ya. Yo panas ya bro gosong ya. Saiki wedok mlocot. Kama asyara dzalika fil mukhtasari fi qaulihi, seperti yang sebutkan oleh muallif di dalam kitab Mukhtasar dengan dawuh beliau lal qamara, ini tidak boleh madhep ning qamar wa baitul maqdis, dan tidak boleh madhep Baitul Maqdis. Ora artis pokoke sikat ae ora usah. Baitul Maqdis ki ndi? Sak kulone Jepara matake. Wa huwa muradun nazimi, dan itu yang diinginkan oleh An-Nazim bi qaulihi badrun wa syamsun bi ikhtilafin na'in ay ba'idin, yaitu dengan khilaf yang jauh. Wal masyhur al-jawaz, intinya menurut kaul yang masyhur ketika bulan purnama atau di bawah matahari kamu melakukan jima itu tidak masalah, al-jawaz. Lakin al-mukhtar, akan tetapi menurut pendapat yang dipilih huwa at-tarku, yaitu lebih baik ditinggalkan li husulil hidayah, karena melakukan hal tersebut akan menghasilkan atau memunculkan menyakiti. Mosok jima kok menyakiti, ya kejaba nek nggone kita nggawa cambuk niku wis beda meneh ya. Terlalu ya memang minta dicambuk ya. Jadi kok diborgol, dibondo ya. Terus gawa alat getar itu pencet. Saya tahu. Ada prank, saya tahu karena ada prank di video itu. Nah, jadi calanan gawa semacam remote, terus kemudian ono bentuk kacang almond. Nah, kacang ini dilebokno ndengene varjine sing wedok. Akhir mlaku ditet ngene ra wong wedok jan keri ra. Aduh. Bayangno sapa kowe? Terus saya heran, iku barang manfaatnya apa? Nyen kanggo ngono tok ben geter ngono ya Allah. Engko nek di depan umum lagi mangan es krim dibaca terus wis ngono lah. Silahkan dipakai nggon ra apa-apa. Goni. Bukan karena saya pengalaman, enggak, tapi karena delok video sing lak genah iku lho gene Facebook gitu. Aku ati Facebook iki. Bel delok Naruto kok ngisore ngene aku. Relate-nya gimana kan enggak relate kan, enggak nyambung. Nek YouTube kan cek nyambung kan, setelah pencarian terakhir delok stand up, bawahnya juga minimal stand up. Enggak mungkin langsung horor kan? Enggak mungkin. Iki Naruto tukaran be Sasuke. Ngisore lho, apa iki prank pacar sampai bergelinjang di depan umum. Tak tutup akal ya Gusti. Emang makanya saya bilang selalu mengatakan Goni itu punya fantasi yang lebih, karena ya mereka seumuran kan gitu kan, om gitu. Yang anak-anak kampus ya Gusti. Nek Mas Ibul kan wis pengen hijrah tapi keliru, kenapa harus ning bojoku kan ngono lho. Dia kan dari dunia kelam, dari Jogja kan kelam kan gitu kan, sarkem dan segala macam. Saya ki kok malah pengen apik tapi kok yo ning bojone wong, awas kok. Pamplengi kowe. Aja ngaceng gara-gara bojoku. Pampleng pokoke kowe. Saya semburu. Ya, intinya enggak boleh tidak baik untuk melakukan jima di bawah matahari atau rembulan. Nek bawah rembulan mungkin karena ketisen, nek bawah matahari mungkin karena panasnya. Faqad qila, dan dikatakan innal jima'a 'ala sathi, bahwa saya jima di atas loteng. Wa tahta syajaratin mudbirah, dan di bawah pohon yang sedang berbuah.
wa qibalata syamsi, dan menghadap alias menghadap ke matahari wal qamari dan bulan, yurithu itu akan menghasilkan fil waladi anak, as-sariqah yaitu tukang maling, wal fitrasati dan juga alias gento sing gede. Jadi kalau as-sariqah itu ya gento cilik-cilik ngene iku lho, nyolong sendal nang masjid itu cilik-cilik. Nah, al fitrasati gede-gede koruptor dan semacam itu. Mungkin koruptor yang ada di Indonesia itu mereka orang tuanya begini di bawah matahari atau di bawah rembulan, wallahu a'lam. Terus faidatun fi musnadil Bazzar marfu'ah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya secara marfu', man jalasa, barang siapa yang duduk, ya bulu dia kencing, qubalatal qiblah, madhep kiblat, fadzakara kemudian dia ingat, fanharafa anha lalu dia mengalihkan apa sih inhiraf. Jadi sapa wangi kencing ngadep kiblat kemudian eleng terus dia berpindah posisi ngono lah, fanharafa anha, kemudian dia memalingkan dari kiblat ijlalan karena menghormati laha terhadap kiblat, lam yakum mim mahalli, maka dia tidak akan berdiri dari tempat dia pipis hatta yughfaru lahu, sehingga dia akan diampuni dosanya. Artinya ya secara garis umum bahwasanya orang yang pipis madhep kiblat ra krasa terus eling langsung dia pindah haluan karena eling, karena menghormati kiblat maka dia pasti akan diampuni dosanya oleh Allah. Berarti dianggap dosa ya berarti pipis madhep kiblat. Tapi kita sudah ittifaq bahwasanya pipis di tempat ini kalau dilakukan di tempat yang lapang, ini alun-alun ini pojokan alun-alun di bawah tiang bendera kamu pipis madhep kiblat, itu kamu sudah menghina dua simbol, yaitu simbol agama dan simbol negara, kan gitu, mengencingi bendera. Tsumma asyara ila dzikri ba'dhi adabil jima'i biqaulihi, kemudian mu'allif menyebutkan beberapa etika jima' dengan ucapan beliau. Yang tadi ana sih semaknane ta rai? Wa illam yalja wa awilmu. Hah? Lil isyarat. Angel iki ora mudeng iki. Ijun. Junas. Iso. Lin. Toh, apa iki? Cah PK, pekok. Ya wes. Kemudian wa bimasikalan kelawan nyekel ira, wa bimasikalan kelawan oleh nyekel ira adzakara ing dakarmu, bil yamin kelawan tangan tengen. Wa bimasikalan kelawan oleh nyekel ira adzakara ing dakarmu bil yamin kelawan tangan tengen. Yumna'u iku den cegah apa masikal zakar linnahyi krana ana larangan, linnahyi krana ana larangan, fakhud mongko ngalapa sira tabiyini ing keterangan ingsun. Jadi memegang zakar dengan tangan kanan itu tidak dibolehkan. Tapi tidak boleh di sini apakah artinya haram apa makruh. Fa akhbara rahimahullah, maka muallif menginformasikan bahwasanya annahu yumna, yaitu tidak diperbolehkan, ay yukrahu alias dimakruhkan masud zakari, memegang menyekel zakar bil yamini dengan tangan kanan. Lima warada minan nahi, karena ada larangan dari biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassu ahadukum zakarahu bi yaminihi, jangan sampai salah satu di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wan nahyu, sementara larangan di sini litanzihi, yaitu nahyu litanzih au litashrifi, atau untuk memuliakan tangan, bukan memuliakan zakar ya. Paham ya? Memuliakan tangannya, karena tangan yamin itu namanya yamin itu kan minal yumni. Al yumnu itu barokah. Jadi tangan tengen itu kanggo barokah. Nah, kok ngasih tangan tengen kanggo ngicik. Nah, itu yang menyalahi fitrahnya gitu ya, Mbah. Nah, bodoh baik. Jadi aja nek padha-padha ngicik aja ngasih ngangge tangan tengen. Iya, karena itu barokah. Nek tangan tengen kowe mbok gawe, tangan kiwa mbok gawe, ku tangan barokah kanggo apa ngono lho.
sing ndi kok ilang barokah ya. Eman. Tolong itu diperhatikan ya. Kalau ngicip pakai tangan kiwa. Sesat iki. Ya. Terus Bintu qauli sallallahu alaihi wasallam karena ada dawuhnya kanjeng Nabi, yamini liwaji, anggota badanku yang kanan liwaji itu untuk merawat mukaku. Washimali, kemudian yang kiri, tangan kiriku atau anggota badan kiriku, lima tahta izari, yaitu untuk sesuatu barang yang ada di bawah sarung. Nah gitu. Cewek yang nganggo tangan kiwa, ya kan? Ojo ngasih cewek nganggo tangan iso. Gak iso. Ewang pokoknya. Tapi nek ngicik ora biasanya karena sudah iku lho Mbah, kita ora. Makane aku ngeling no Mbah. Al yaminu minal yumni ya. Yamin itu dari yumni, kata barokah. Jadi aja ngasih ibu ilangno barokah dengan kemaksiatan. Wis, biarkan itu, jangan ikut-ikut ya. Jangan sampai ikut menjibukkan mengambilkan tisu ya. Wali qauli Aisyah radhiyallahu anha, dan karena ada dawuhnya Sayyidah Aisyah, kanat yumna Rasulullah. Tangan kanannya Rasulullah itu liuhudihi, untuk semua kegiatannya, wa ta'amihi, dan semua makanannya. Jadi mangan nganggo asta, tangan aktivitas yang baik juga pakai asta yang tangan. Wa yusrahu, sementara tangan kirinya li kholaihi, untuk aktivitas di WC, yaitu pipis, cewek dan segala macam. Wa makana minal adad, dan hal-hal yang dianggap jelek. Tsumma qala lamsun li farjin, lamsun utawi iki kita dia ayyukrahu lamsun, mungkin yumna'u lamsun. Yumna lamsun tegese ayyumna'u lamsun, dicegah apa demek. Yumna'u lamsun dicegah apa demek li farjin marang farji. Nazarun tur ngeti likulli takallumin ya. Likul nazarun tur ngeti likulin marang saben-saben farji, mungkin saling memandang. Terus takallumun ayyumna'u takallumun tur den cegah ngobrol indahu nalikane jima. Indahu nalikane jima jawes teko apa yumna'u lamsun li farjin ila akhirih, ya khilli boloplekku utawa kekasihku. Dan ini juga tidak diperbolehkan secara garis umum demek-demek farji. Lah terus ngopokno iki bro ya. Demek farji ini mesti ra oleh ya. Nadhurun likulin itu saling memandang farji. Takal kemudian ngobrol ketika jima juga enggak boleh. Nanti kita baca dulu. Akhbar rahimahullah. Ya, muallif menginformasikan annahu yukrahu lamsu farjil mar'ah, bahwasanya tidak boleh demek-demek farjine wanita. Lah piye yen merangsang carane ngono kok piye ta? Pokok langsung blus ngono ra iso, Mbah. Ayo. Nah anu ojo. Ora oleh demek. Tapi nek dikocokno oleh watake. Demek aja nek ngocokno elah watake ngono watake. Allah piye karepe. Arep jima ora oleh nyekel piye, Gon? Masuk akal ora, Gon? Nek goni kan kober kan dilat-dilat watake ya. Wa nadharu kulli wahidin minaz zauji li farji sahibihi. Dan juga tidak dimakruhkan untuk dua suami istri saling memandang farji satu sama lain. Kenapa? Li'annahu yu'dil basar. Li'annahu yu'dil basar, karena itu akan membuat mata sakit, wa yudhibul haya'a, dan menghilangkan rasa malu. Lah iya kan. Saling udah gini ya, enggak masalah suami istri asli ini. Ini logika yang saya belum temu. Tapi ya nanti kita lihat. Ada riwayatnya apa enggak? Waqad yara ma yukrahu fayuaddi ilal baghdha'i kama qala fin nasihah. Bahwasanya sahibul kitab An-Nasihah berpendapat makruh ya. Jadi itu hukumnya makruh karena apa? Yuaddi ilal baghdha'i, karena kegiatan tersebut yaitu mendemek farjine wanita dan memandang farji satu sama lain itu akan munculkan al-baghdha, saling bermusuhan, kama qala fin nasihah. Piye? Masuk akal ora ya? Hah? Tambah sayang kan ya? Harusnya kan gitu.
nek sing wedok ngerti farjine lanang nek durung ngaceng kan iki cilike ngono. Terus didudke dolanan ngono ora. Mosok ora didelok kan ra mungkin kan gitu. Begitu juga iki tembeme kan ngono ta. Walima fil hadithi dan juga ada bahasa di dalam hadis min qauli sallallahu alaihi wasallam idza jama'a ahadukum jika salah satu di antara kalian menjima zaujatahu istrinya au jariyatahu atau budak perempuannya fala yanzuru ila farjiha maka tidak boleh melihat ke farjinya li'anna dzalika yurithul ama karena hal tersebut bisa membuat mata menjadi buta. Nek selama ini sih tak praktekno sih alhamdulillah la yurithul ama. Bukan saya enggak percaya sama hadis tapi piye nikmat sih. Iya. Lakin naqala Ibnu Hajar. Nah ini komentar. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar copy paste an Abi Hatimin dari Abu Hatim anna hadzal hadis maudhu. Hadis ini status hukumnya palsu. Berarti hadis maudhu itu la yu'malu bihi, tidak boleh diamalkan. Beda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif yu'malu bihi fi fadhailil a'mal. Hadis dhaif bisa diamalkan jika memang dalam hal untuk memotivasi kita biar semangat ibadah. Asalkan beberapa syaratnya diantaranya hadis ini ada penguatnya. Kemudian hadis ini di dalamnya tidak ada rawi yang memang benar-benar matruk, tidak boleh sama sekali untuk kita ambil hadisnya. Kemudian hadis ini tidak menyalahi ketentuan umum syariat. Nek menyalahi yo ini kata beliau maudhu ya, maudhu palsu, tenang wae. Silakan silakan diamalkan untuk saling memandang. Kalau menurut saya jima rak mungkin orang delok haji. Ya kejaba nek Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah orang mulia kan, kalau kita kan bukan orang mulia gitu loh. Jadi enggak usah terlalu mulia gitu loh, ya. Biasa wae. Orang mulia itu urusannya orang mulia bisa aja kan. Kalau kita kan enggak kan. Kalau enggak lihat farji bagaimana masuknya gitu. Nanti salah masuk lagi. Bahaya. Salah masuk malah masuk lubang kunci pintu kan bahaya juga ya. Jungene wong tak arti wong ora arti farjine wong wedok ora tau delok kan ngono kan salah persepsi nanti kan. Sing angger bolongan rumangsane farji kabeh. Jadi kalau menurut saya gak mungkin jima tanpa melihat. Jadi kalau bisa yo alhamdulillah, ora iso yo ora apa-apa. Malah enak ra iso wae. Mending dingeti wae ben tambah merangsang sahabat keduanya ya. Bayangno sing wedok ngerti farjine lanang, cilik susu gede lho kok iso ngono. Amot ta ora iki, amot jajal lho kan didelok kan ra mungkin. Iki amasane ra tembem kok iso tembem ngene kan ngono. Wis pokoke ngono lah. Ya, paham ya? Wis pokoke di apa ojo terlalu kaku. Tenang hadisnya mau tuh. Terus wali qauli Aisyah dan juga ini tidak boleh karena ada Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Ma ra'aitu dzalika min Rasulillah." Ya orang mulia, saya tidak pernah melihat farjinya Rasulullah qattu sama sekali. Wala ra'ahu minni dan Rasulullah juga tidak pernah melihat barangku sendiri. Jadi ya mulia ora usah bahas ta ya. Kanjeng Nabi kok ya. Nek kowe kata nabi, kita bukan wali ya, kita lakukanlah seperti hewan itu. Ya seperti hewan-hewan itu tidak apa-apa. Jadi ini kan melampiaskan semuanya kan punya peri kemanusiaan dan peri kehewanan kan itu kan. Ini peri kehewanan yang dihalalkan enggak masalah. Wa in kunna lanaqtasil dan jika kita saling mandi fi ina'in wahidin di satu wadah, di satu tempat, takhtalifu aidina fihi maka tangan kami bergantian. Ngono. Nah itu piye aduse? Mosok ora ngerti-ngertinane piye kan? Bingung lah orang mulia gak usah dibahas. Yang penting kita yang kita bahas ya. Yang penting karena kita bukan orang mulia jadi silahkan. Jangan ojo ewo-ewo, ojo dan jangan terlalu sok suci. Itu intinya gitu. Wa amma nadharur rajuli aurata nafsihi li ghairi darurah. Bahwasanya barang seorang laki-laki yang melihat auratnya sendiri tanpa ada darurat, misalnya pengen delok anakku misalnya kan tanpa darurat ya. Kalau darurat itu tadi seperti baik ada tisu di sampingnya, darurat syahwat itu megap-megap maksudnya, bukan darurat syar'i tapi darurat syahwat ya.
Nah, fa fi tahrimihi wa karahatihi qaulani. Dalam masalah status haram ataupun makruhnya ada dua pendapat. Jadi hakahuma kedua pendapat ini diceritakan oleh Ibnul Qattan fi Ahkamin Nadhar di dalam kitab Ahkamun Nadhar. Jadi melihat farjimu sendiri tanpa ada darurat, tanpa ada kebutuhan sama sekali itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Apalagi ya saling delok niku mau iki. Delokane sih rak penting ngono iku. Madakno karo manuke bule kok cilik ya kowe iku. Ngono kan ora darurat sama sekali ngono iku lho. Tapi saya pernah guyon-guyon karo wong. Ada wong ora guyon ya, iki ana wong. Oh, inisialnya enggak saya sebutkan. Jojo, iki bener-bener aja disebutno karena aib. Pernah ndek iki kakak kelasku jauh. Gus, aku nek kawin iku tenan takon lho. Ana donga sing iso gare nyaceng lah. Aku ngene. Lho ki ku impoten piye kok wis wong arep kawin kok isih takon ana donga gene iso ngaceng apa ora. Lho saiki malah anake dadi lanang. Aku ati aku ngene. Lho wis duwe anak ngene kok. Manuk sakti kan berarti aku mriki ngono. Manukmu sakti. Intine nek dadi cowok aja kuwatir masalah gede cilik ora usah kuwatir. Kita nih didesain untuk biar bisa pas dengan partinya wanita-wanita Asia. Ojo karep karo wong wedok Arab. Yo nek kejaba wonge mbok sihir, mbok pelet iki beda meneh urusane. Iya. Ojo dan jangan sampai kamu madak-madakno manukmu dengan parjian muda. Beda ukurane. Misale pengen madakno karo kucing ya jangan. Ben ki syukur ana syukur ae anakku gede. Oh yo manuke kucing cilik duwe anak akeh kok mosok aku manukne ora duwe. Cuma pokoknya pede. Kemudian khususnya sing rada lemu-lemu kayak saya ngene iku. Nah, iku aja minder saya. Nah, walaupun ketutupan lemak. Sing penting yo iki sing lemu-lemu iki. Aja ewah-ewah. Jadi ndak perlu dilihat terus-terus manukku ora iso gedhe yo. Ora usah mikir mak erot wis ora usah. Sing penting itu loh kemarin yang saya sebutkan, kamu bisa kedul-kedul, cedul-cedul ya. Ya itu penting itu dilatih gitu. Nah, biar nah, kalau perlu dia. Kalau mungkin untuk lihat zakar untuk kebutuhan kedut-kedut biar mahir untuk ketika nanti bisa dipakai itu darurat mungkin nggak masalah. Umur anak kan bingung iki manukku kira-kira bisa menghasilkan anak apa ora kan ngono. Coba dulu dong gitu kan. Dicoba. Ya maksudnya dengan nikah gitu loh. Sing penting apa jenenge nek koyo ngene iki kowe ejakulasi dini, soalnya kowe main sendiri, iya. Tapi nek kowe punya musuh mungkin enggak akan ejakulasi dini. Iya, sparring itu penting. Nek ini Mbah Kibul setahun. Tahun bro. Aku rak nuduh kan dia alumni ngono kan. Zonnya aman ya, pakai kontrasepsi ya. Ya, pokoknya kalau tanpa darurat gak usah dingetang-ngeti. Pede wae aku dhewe manuk iso nggo nguyah sementara gitu. Masalah gede nek minder ya delok manuke kucing iku. Yo alhamdulillah manuk mulai gede ngono. Insyaallah iso jebul perawane wong wedok ngono. Kuwatir. Yo nek entuk perawan, nek entuk rondo malah penak. Langsung mlebu ya. Langsung blusuk. Boy. Wah, iya iku wibul tak pamlengin ae. Awas temenan ibu le jahat ndongakno aku elek terus ae cepet mati ngono nah lah jadi melihat farji tanpa darurat kebutuhan itu memang tidak begitu baik. Kenapa? Wa yuqalu dan dikatakan anna fa'ilahu bahwasanya orang yang sering melakukannya yubtala bizina nanti akan dicoba dengan zina. Walaupun zinanya enggak harus dengan barang ya. Tapi mungkin zinanya itu ada tisu, ada rinso ya. Soklin saya kira. Dia bengi soklin boy.
Waqad jurriba, dan hal ini sudah dimujarab. Fasoha, maka ternyata memang benar. Jurriba. Jadi orang-orang yang suka melihat zakarnya sendiri itu memang mujarab bahwasanya dia pasti akan melakukan zina. Ya, walaupun zinanya dengan tangannya sendiri ya. Nanti di hari kiamat datang dalam keadaan meteng tangannya. Kama fin nasihat. Ya gitu. Wal mar'atu mithlur rajul. Sementara untuk kondisi wanita juga sama dengan laki-laki. Berarti wanita delok virgin terus, dewe juga akan seperti ini keadaannya. Artinya juga tidak boleh dan dimakruhkan atau bahkan diharamkan. Wa ma dzakarahu an-nazimu rahimahullah minal karaha. Kemudian apa yang disebutkan oleh nazim tentang kemakruhan ini, innama huwa firarun mimma dzukir, adalah bentuk usaha dari nazim biar kita lari dari hal-hal yang disebutkan tadi. Wa amma fi syar'i, adapun di dalam hukum syariat, lamsu farjin ya, nadharu farji wa sahibihi gitu. Kemudian itu fahuwa jaizun, maka hal tersebut boleh. Kama asyara lidzalika fil mukhtasari fi qoulihi wa di dalam kitab mukhtasar disebutkan wa halalahuma, dan halal bagi keduanya hatta nadhurul farji, bahkan sampai dalam masalah melihat farji kal milki, seperti memilikinya. Wah, jadi tidak masalah, jaza, tenang baik. Kita ikut yang gampang-gampangnya, bukan orang pilihan, jadi tidak usah aneh-aneh. Wasu'ila Ibnul Qasim an dzalika, bahkan Imam Ibnul Qasim ditanya tentang hal tersebut, fa abahahu, maka memubahkan. Mubah iki tidak masalah. Mubah, kamu delok, jadi bukan hanya demek to ya, diwocok-wocok manuke bojo nem, ora apa-apa, manuke bojo nem diobok-obok. Obok-obok nganggo di jari tengah kan biasanya. Nah, jari tengah itu buat obok-obok, aja nganggo kuku ya. Jempol. Jempol sikil ya. Biasanya nganggo jari tengah. Itu tidak masalah. Fa abahahu, maka beliau memubahkan. Terus yang dimakruhkan juga apa lagi? Wa kadza yukrahul kalamu indal jima', dan dimakruhkan ngobrol ketika jima'. Piye ngobrol ya? Ya qauli sallallahu alaihi wasallam, la yukthiru ahadukum al-kalama, jangan sampai salah satu di antara kalian memperbanyak ngomong indal jima'i, ketika jima'. Fa innahu minhu, karena sesungguhnya dari hasil jima' tersebut yakunul khorsa, yakunul waladu al khorsa, nanti anaknya akan menjadi apa artinya khorsa? Ada bahasa kan? Al khorsu itu ya, hina. Kha rasin. Aku lali. Al khorsu, artinya anaknya nanti hasilnya menjadi apa? Bisu ya mesti. Nah, anaknya nanti bisa jadi bisu. Pak ane mbokne ribut, gebur-gebur, nggone wasri kuwi lah anaknya jadi bisu. Ya apa? Ya wallah alam ini. Konyol. Tapi kalau menurut saya mungkin yang dimaksud ini adalah istilah, apakah sekedar ngobrol, apa juga termasuk kata-kata yang seksi gitu, apakah termasuk Allah alam. Tapi kalau nggak ada kata-kata seksi kurang hot bro. Jadi perlu etok-etok kue menikmati juga perlu itu. Wah enak gitu. Sing biasanya mendesah pinter siapa lagi? Atau paham ya, orang mendesah kan sampean. Nah. Jadi kalau menurut saya tidak masalah. Suara yang seksi, kata yang seksi, asal keluar apa? Miso. Beras. Wah, sebenarnya miso jelas haram. Tapi ketika lupa ya beda benar ya. Jadi kata-kata seksi atau desahan yang seksi atau ya yang penting bisa membangkitkan syahwat keduanya di dalam masalah perjimaan, kalau menurut saya juga tidak masalah. Wayam baqala Ibnul Hajj, Imam Ibnul Hajj berkata, wayam bagi ayajtani bama yaf'aluhu ba'dun nas, dan hendaknya seyogyanya
kita harus menghindari apa yang banyak sekali dilakukan oleh manusia. Faqad su'ila anhu Malikun fa ankara wa adahu. Bahkan Imam Malik ditanya tentang hal tersebut, yaitu ngomong ketika jima. Fa ankara wa adahu. Bahkan Imam Malik merasa ingkar wa adahu dan menghinanya. Wa huwa an-nakhirus siqtu. Apa itu an-nakhir? Enggak tak maknani lagi. Apa? Jajal. Apa? Nun kha ya ra. Translator ya. Translator ya. An-nakhiru. Wali tak mana nih. Mendengkur. Mungkin ngenyek dengan obrolan ya desahan ya. Desahan mungkin ya. Allah alam, nanti kita cari mungkin besok tak anu. Anu sing gopo kan ya. Tak bunderan. Terus di Imam Malik menghina hal tersebut. Qala Ibnu Rusyd. Imam Ibnu Rusyd mengatakan innama kuriha dzalika, bahwasanya itu dimakruhkan, yaitu jima dalam keadaan dengan ngomong. Dimakruhkan kenapa? Di annahu lam yakun min amali man madha, karena hal tersebut bukan termasuk tuntunan salaf, bukan termasuk tuntunan orang-orang soleh. Orang soleh kan, kita kan bukan soleh, jadi ya nggak masalah kan menurut saya ya. Orang soleh jangan pakai yang ini gitu loh, orang yang toleh pakai ini gitu loh. Nah, biar dia nanti nggak jajan ke lain gitu kan. Kalau jajan yang lian ya bahaya juga. Ya toleh ya. Makanya kalau goni kalau perlu miso ya bisa ketika jima itu astagfirullah. Terus. Ya, tapi ini semua hukum yang ada di sini yang dikatakan makruh hanya sekedar makruh gitu ya. Kalau memang sampean bisa ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ikutlah yang mengatakan abahahu, itu Imam Ibnu Qasim. Tenang wae, dinikmati. Tumaqala wahdar lan ati-ati sira minal jima'i, saking jima kurhan kelawan maksa perkosa. Wahdar lan ati-ati sira minal jima'i, saking jima kurhan kelawan maksa. Wajtani lan menghindaro sira ngedohi sira ifrad khirqatin ing nyijenake apa ya membedakake ngono. Ifrad khirqatin ing bedakake kain lap li farjaini, maka duwe rong farji lanang farji wedok. Ijtanib mongko ninggalo sira. Artinya gini, jangan sampai kita menjemak istri dengan memaksa istri. Kalau kemarin kan ada dalil-dalil bahwasanya istri kalau menolak untuk diajak berhubungan badan nanti dia akan dilaknat. Tapi di sisi lain kita sebagai laki-laki juga harus tahu, jangan sampai kita memaksa kehendak kita kalau memang istri belum pengen. Yo mau dirangsang aja, dilos-los, dipepet-pepet, didusel-dusel, dirempon-remponan itu kan sesuai lah nafsu kan gitu loh. Kemudian jangan juga membedakan kain lap ketika farjinya sudah saling ngecrot ya. Itu kan ana sing meler umbele kan. Umbele meler dari mana kan umbel. Itu ngelapine jangan beda-beda, pakai satu kain bareng-bareng gitu loh. Kalau sekarang tisu. Akhbar rahimahullah. Nenek bayi cek haram tisu nenek akan. Makanya nenek aku sih butuh tisu, biasanya aku tuku masih akeh. Iya. Lu meler tenan meler. Karena yang cerot di dalam itu umbele mesti keluar lagi. Ngono siapno. Aja ora siap tisu, jadi nyiapno spray mbok kosok-kosok ya. Terus akhbar rahimahullah, Imam Mu'allif memberi informasi annahu yukrahu lizauji, makruh bagi seorang suami ayat dia zaujatahu untuk menjima istrinya min ghairi an tatiba nafsah, tanpa ada kerelaan dari dirinya, tanpa ada rasa suka dari dirinya. Jangan sampai dipaksane durung pengen coba paksa jima.
Nah, makanya kalau saya bilang nek sampean pengen jangan lupa foreplay. Foreplay ini tuh sama orang itu memang jauh. Artinya jauh tuh lama, butuh waktu yang lama. Coba nek padha-padha birahine beda meneh iku. Enak iku. Jadi stepnya yang harusnya durasinya 1 jam bisa dipangkas paling setengah jam wis selesai semua adegan sampai smackdown-smackdownnya kan gitu kan. Tapi nek enggak itu butuh waktu. Nah, bagaimana cara biar dia mau? Ya kamu godamu ya aja terlalu langsung aku juga ayo aja ngono. Pakai kata-kata, oh malam ini kamu cantik. Yo cantik ku aja nyekel pipine tapi nyekel pupune langsung. Langsung ngono kayak gul. Awas ke bayangno. Ojo kesetanan dhewe ta iki wayah setan lagi dibondo kok malah muncul dhewe kowe. Iya. Jadi mulaba ya. Nek ketika dia nggak pengen ya carane ngono. Tapi nek gampangnya lagi sekarang ada obat namanya Viagra Bapak ya. Ayo, nek salah. Temenan wong wedok itu, ana kayak semacam pil untuk merangsang gitu. Jadi kayak gayane gawekno teh Dik ngombe. Mungkin itu bisa jadi untuk membangkitkan birahi. Nek pas tak kudu aku gerweki iku. Tapi nek menurut saya mending gak usah, mending alami wae. Tapi nek memang bojomu kok angel dijak kelon ya wis. Dhisik-dhisik ora gelem, ora mudeng-mudeng ya wis wae ngono anae obat perangsang bendeke sing mlorotno sarungmu dhewe. Ra betah ngono tengah wengi njaluk wig. Ya, paham ya. Jadi jangan sampai kita menjimak istri sementara dia tidak pengen diperkosa. Nah, kenapa tidak boleh? Li'anna dzalika yufsidu 'alaiha dinaha wa 'aqliha. Karena hal tersebut akan merusak jati diri wanita, yaitu baik di segi agamanya maupun akalnya. Wah, aku ora pengen kok dipaksa. Wah, akhirnya kan dari segi akal dia tertutup oleh emosi. Kemudian kalau dari segi agama dia ora pengen, iso merasa diperkosa sama suaminya. Akhirnya misalnya bojoan rusak agamanya. Sementara tuntunan agama tidak boleh istri melawan suami, merusak agama. Warubama tasyawwafat li ghairi. Bahkan terkadang kalau ada model bojo nyerudukan tanpa ada mancing dhisik, tasyawwafat li ghairi, bisa jadi dia malah melirik laki-laki yang lain. Wah nek kae watake pangerten mbek aku, watake kan ngono ra. Iki manuk cilik maksa-maksa 3 menit terus kan ngono. Iya. Iya kan bisa jadi dia nanti stalking di Facebook, cowok yang berotot, kekal, tapi bukan yang botak. Iya, akhirnya dia berfantasi gitu loh aslinya. Berfantasi dengan yang lain atau kalau sekarang mungkin kalau kayak opa-opa Korea yang dibayangno kan bahaya juga kan. Rai biasa kok dilawan ke opa Korea yang mana mereka operasi plastik lah. Kowe operasi plastik malah diledek. Diledek lah operasi plastik malah diledek. Ya ora kira sisa. Diledek ya. Nek Korea kan operasi plastiknya berhasil ya. Kalau kita operasi plastik kita serahkan dokter Indonesia itu tadi deledek kono plastik ireng. Ya Allah. Terus wa kadzalika ityanuha ala ghaflatin yujibu dzalika. Dan begitu juga menjimak istrinya ala ghaflatin dalam keadaan lupa, atau artinya lupa ini tidak melakukan foreplay tanpa basa-basi langsung bruk ngono ae. Yujibu dzalika itu akan mendatangkan hal yang tersebut. Jadi kowe maksa yo gak oleh, kemudian kamu wik tanpa melakukan foreplay, tanpa melakukan obrolan, itu juga akan menghasilkan kerusakan pada diri wanita. Dia yo ora seneng kowe, agamane rusak, akalnya tertutup oleh emosi gitu ya.
Wala yahillu li muslimin, sementara tidak boleh, tidak halal bagi orang Islam ayyufsida zaujatahu, untuk menghancurkan istrinya, dinaha alias agamanya, wala ayyatasabbaba, dan tidak boleh baginya untuk menjadi penyebab fi maksiatiha, dalam kemaksiatan istrinya, wa tasyawuqiha, dan kerinduan Allah mungkin tasyawufiha, dan meliriknya istri li ghairihi, kepada laki-laki lain. Jadi kita sebagai orang muslim tidak boleh merusak istri, dan tidak boleh kita menjadi penyebab dia untuk bermaksiat. Terkadang apa namanya, nek mutung ora kira-kira wong wedok kan. Nek mutung bingung, kayak kemarin juga saya dimutungi pun krana perkara jawab ngono ta. Aku kan lagi ngesok banyu panas. Lagi ngesok iki bukan ifsya usir, tapi saya pengen ngajari sampean iki lho, dinamika kehidupan ku lucu. Aku lagi ngesok banyu panas, banyu panas kan harus hati-hati. Dek ngomong apa nggak tak jawab, nesu. Piye jal? Ora diwai hambung aku, ora diambung magrib iku. Piye jal? Nesu. Saya bukan menjelek-jelekan istri, tapi kamu butuh apa ya? Butuh kekuatan ekstra untuk menaklukkan hatinya gitu loh. Ngaku apik ngene lho, soal ngene lho. Romantis ngene. Ayo, mosok yo nek mikir ibu lak mungkin to ya. Lak mungkin. Adu apa kowe mbek aku mesti kalah set. Maju tak pecah kowe. Jadi gitu. Ayo. Iki padahal aku sudah lembut ya, dan memang dalam keadaan yang memaksa saya untuk jawab rodok ketus. Padahal niat saya enggak ketus kan, cuman ngono tok yo. Ini salah. Apa men iku wong sing saleh kaya aku. Lha kok meneh kok misale wong wis ra saleh maksonan njaluk wik-wik. Terus kemudian apa namanya? Nek wik-wik tanpa ada foreplay. Jadi apa ini nanti wanita ini, kasihan. Hati-hati, makanya butuh apa namanya, adegan acting yang ekstra kalau seperti itu untuk menunjukkan romantisme. Lu untungnya winginane aku ndelalah gawe siiran, bukan siiran ya, gawe yang itu ada tulisannya mim ainun wawu tak budel tak rangkai kata-kata. Wes tak wetokno kartu asko langsung. Ya bojomu romantis to aku ngono. Iya, angel butuh apa namanya, kecerdasan ekstra dari sampean-sampean untuk menaklukkan istri. Bukan jadi bucin, enggak masalah. Wong level Kanjeng Nabi juga pernah gitu kan. Ada Sayyidah siapa ya? Sayyidah Saudah ya, kalau enggak salah. Sayyidah Saudah itu ini karena kisahnya Kanjeng Nabi ya, bukan kamu ya. Kalau kamu pasti bubar. Jadi Sayyidah Saudah itu suatu hari datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah, menemukan di tempatnya Sayyidah Aisyah itu banyak orang yang ngeteri jajan hadiah. Memang pas itu malamnya Sayyidah Aisyah. Langsung ini dia ini orang Sayyidah Zainab kalau nggak salah ya. Mungkin ku tidak tahu angger aku nang ngene Aisyah kok jajane akeh, tapi ning ngene omahku ora ono sing ngeteri ngono nah. Ora ono sing ngeteri. Akhire rada mutung. Sayyidah Aisyah ora. Gene mono jajan apa ora? Gene mono ana ater-ateran saka sahabat ta ora? Ora ana karo mlengos. Terus Kanjeng Nabi ngger mirsani. Ada bubur dicolek sama Sayyidah Aisyah, dileletno ning ngene irunge. Oke, nek dadi bojo, wis nek iku bojomu tukaran iku. Karena kamu enggak punya wibawa seperti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi beliau enggak bisa menahan beliau akhirnya menahan diri untuk tidak emosi ya. Bingung piye arep emosi tapi kok ana Kanjeng Nabi. Nek bojone kuwe mesti acak-acakan iku, tukaran jambak-jambakan. Nah, untungnya itu istrinya Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi tahu kayak bojone sisi rada nesu. Ki pengen bales ora kan? Lho, angsal. Olah. Akhir bales, akhir dilelet. Kanjeng Nabi melu lelet dhewe. Kanjeng Nabi romantis lho. Wibawa lah kuwe ra wibawa ra soleh ra sembarang piye. Arep maksa njaluk wiwik njaluk dilayani terus. Goblok kan itu. Harus pokoknya memahami. Makanya saya bilang sampean bisa belajar Qurratul Uyun ngene iki sama masternya.
Itu sunan ya, sama sunannya. Ini sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Bukan ufsa usir, saya tidak ada niat untuk membuka rahasia amar saya, enggak. Tapi saya pengen sampean juga harus bisa menikmati itu loh. Ojo ngasih cuma 3 menit cerutnya apa? Iki karo kucing menang kucing kan. Loh, karo betok-betoknya ayam mak luwe kok 10 menit kan. Betak. Kuwe 3 menit ya Allah. Manusia model apa kalian ini gitu loh. Punya underdog, punya akal. Harus dinikmati. Gitu. Jadi sampean bejo iso belajar Quratul Uyun ku bejo. Cuman 1-2 makna yang terlewatkan, yang lain insya Allah paham. Ya, dan juga kata beliau jangan sampai kita menjadi penyebab istri kita menjadi maksiat. Ketika kita gak bisa memenuhi tadi loh, tidak bisa memenuhi keinginan istri, akhirnya aku mutung menek ra mbok tukokno engko nganu apa? Ora, aku ora salat misale. Pokoke dosa kowe. Bingung ra kowe. Saya juga pernah menemukan keadaan seperti itu, tapi bukan di keluarga saya, tapi ana wong ngene, "Gak gelem salat kok Gus." Nasibmu ora, sing goblok kowe aku ngene kok. Gelem salat, ora gelem salat iki mung perkara sepele, saya lupa perkaranya apa loh, sepele. Itu dadi ndek mutu. Iya, mie ayam. Apa wae. Waktu perkara nyapu-nyapu dijaki karo sing lanang. Mung perkara ngepel, berarti dhewe umi Mbak Abu ya. Perkara ngepel iki kene nek apa melewati kesete umi tanpa keset nesune kaya apa ae paham ta kowe iku si paham Junas karo kanca-kanca sing biasane ning dalem iya wong wedok iku jadi kesabarannya kudu ditambah sing lak sabar sak sabar iki lho tolong di anu boy iku ketoke model lak sabar boy paling sabar kok tau mutung gawe ra kemodho. Tahu mutung ya kata ya. Alhamdulillah. Kepala madrasah ya gue. Sekarang dari barokah ngingoni menyawak saking ngingoni bocah bodoh. Ya, insyaallah. Terus. Gini. Wa kadza yukrahu lizaujaini ayyam saha farjahuma. Oh, kalau di sini. Oh gitu ya. Jadi keterangan tadi saya keliru. Nanti saya terangkan lagi. Wa kadza yukrahu dan juga dimakruhkan lizaujaini kepada 2 suami istri ayyam saha farjahuma untuk menggosok farjinya, mengusap kan meler bi khirqatin wahidah dengan lap 1. Jadi aja dadekno siji lap beda-beda maksudnya gitu. Maaf. Keterangannya saya keliru. Saya salah itu kene wajtanib ifroda iya hindari lah. Salah. Jadi tidak boleh menyiapkan 1 lap, 1 tisu kanggo ngusap farji yang meler ya. Singgirmu ya kan teles karena pelumas dari wanita, yang wanita teles karena melere manimu. Li'anna dzalika yu'addi ilal baghdha, karena hal tersebut bisa menyampaikan memunculkan rasa benci. Wal matlubu harusnya ayyu'idda kullu wahidin minhuma khirqatan. Harusnya keduanya mempersiapkan masing-masing lap sendiri lima sifarji untuk mengusap farjinya. Kama firraudil yani. Tapi kalau saya enggak masalah sih. Wong dadi siji ora masalah, wong untuk bareng tadi kayak enggak apa-apalah itu cuman apa namanya etikanya orang Arab kalau jima. Kalau di sini kan tidak ada larangan untuk itu ya. Ya Jawa digawa, Arab digarap, gitu kan. Kita garap aja. Kalau pas ya kita lakukan, kalau tidak pas ya kita pertimbangkan gitu. Tsumma qala rahimahullah. Wajtanib ya. Dan hindarilah watun. Apa watun utawi wati bisyahwatin kelawan syahwat. Haramun iku haram. Masuk akal ora kowe? Bingung ra aku dhewe ya bingung. Nanti kita kan watun lan wati utawi wati bisyahwatin kelawan syahwat haramun iku haram. Ayo wa kadzalan iku kaya mengkono watun bisyahwatin
Ityanuha utawi jima zaujah, ityanuha utawi jima zaujah ba'dah tilamin ing dalem sakbadane mimpi mani. Mimpi basah. Fa khuda mongko jipo temenan sira. Nah, haram menjima istri dalam keadaan syahwat. Ini maksudnya gimana? Baca syarahnya. Akhbar rahimahullah. Mu'allif memberikan informasi anna zauja bahwasanya suami yuhramu alaihi diharamkan atasnya ayat dia zaujatahu untuk menjima istrinya wa yaj'alu baina ainaihi dan membayangkan di matanya ghairaha selain istrinya li anna dzalika min nau'iz zina. Karena hal tersebut termasuk zina. Misalnya kowe gon khususnya gon fantasimu terlalu kemana-mana, terus kamu jima istrimu, kamu membayangkan Mia Khalifa misalnya, atau Mia Khalifa ya Mia Bila kan, atau artis-artis Jepang lainnya, gitu nggak boleh, karena itu termasuk zina. Soalnya terkadang ada beberapa kasus kan, krono di pacar terus ketika malam pertama aku ra iso wik-wik kowe kecoba nek bayangno mantanku kayak ngono iku ada terjadi di masyarakat, ada bahaya. Qala fil madkhal wal yahdar mimma amat bihil balwa, dan hendaknya hati-hati terhadap hal yang sangat lumrah di masyarakat. Wadzalika apa? Annar rajula, bahwasanya ada laki-laki idza amra'atan, ketika dia melihat wanita lain, wa ata ahlahu, dan dia itu ada haknya, wa ata ahlahu, dan dia menjima istrinya, ja'ala baina ainaihi tilkal mar'ata allati ra'aha, maka dia membayangkan wanita pertama yang dilihatnya. Wa hadza naun minaz zina, dan ini termasuk bagian dari zina. Jadi kamu jima istrimu kemudian tapi karo bayangno wajahe wong wedok liya, ndak boleh. Apa meneh delok video porno ndak boleh ya. Khususnya sing manga-manga barang ya. Ojo ngasih hokake sunade dadi fantasimu. Sunade kan anune gedhe ya. Sunade Naruto ya. No. Malah Sunoto apa sih disabati? Sunade. Ngomongno sunade. Oke. Terus ganti mau. Waqad qala ulama. Dan sebagian ulama berkata, man akhadha kuzama'in, barang siapa yang mengambil satu kendi banyu, satu kendi banyu baridin yang dingin, fasyaribahu, dan kemudian dia meminumnya, wa sawwara baina ainaihi, dan dia membayangkan annahu khamrun, bahwasanya air tersebut adalah khamr, sara dzalikal ma'u alaihi haram, maka banyu tersebut haram baginya. Iya, memabukkan no, aku ya bingung iki. Iya, bayangno banyu koyo ngombe khamr. Berarti kayak kita ini biasanya ono apa gawe acara sprei ta apa ya, gawe acara jagung-jagung ono sprei kayak bayangno khamr jadi haram ngombe. Ya Allah. Wal mar'atu karrajuli, dan bagi wanita karrajuli itu seperti laki-laki au asyadda, atau lebih bahaya lagi. Wong wedok jima tapi dia bayangno mantane, itu bahaya. Atau bayangno wong wedok liya dijima tapi bayangno atok. Ora oleh. Oh, ya siapa ngerti krana delok otote simrat ke nafsu. Nah, itu ya. Intinya jangan sampai kamu jima istrimu tapi bayangno wong wedok liya, ngono ya. Gak boleh, karena termasuk bagian dari zina. Wa kadza yukrahu lizauji, dan juga makruh bagi seorang, kalau yang tadi haram ini makruh. Makruh bagi seorang suami ayati zaujatahu ba'dal ihtilam, untuk mendatangi istrinya atau menjima istrinya setelah mimpi basah. Tapi ya kuat lah. Qala bin nasiha wa yanha, dan tidak boleh an masjid zakari bil yamini, untuk memegang tangan dengan tangan kanan, wa an ityanil mar'ah, dan juga tidak boleh menjima istri ba'da wuqu'il ihtilam, setelah mimpi basah, ai hatta yaktasil, kecuali dia sudah mandi, sampai dia mandi, au yausila farjahu, atau dia membasuh manu'e, au yabula, atau dia
pipis. Kenapa tidak boleh menjima istri setelah ihtilam mimpi basah? Di sini ada yang mimpi basah? Jarang ya, naik ngocok sering. Gila. Ya tidak perlu mimpi basah, tukang ngocok kan tidak usah mimpi basah. Kenapa tidak boleh menjima istrinya setelah mimpi basah? Wadzalika yurithul junun. Yurithul junun fil waladi, karena hal tersebut bisa membuat anak menjadi gendeng. Lebih gendeng kok pakane. Kenapa menjadi edan li baqa imaniyil ihtilam? Karena mani pasca mimpi basah itu masih ada. Alladzi huwa athar, yang mana mani itu tersebut ada atar tala'u bisyaiton, karena permainan setan bihi. Jadi kowe nek mimpi basah aku dikocok-kocok karo setan, mending kowe ngocok dhewe daripada kocok setan. Tapi ya, nek karo setan kan ngene piye to. Ya Allah. Jadi sikat wae ngamale setan jiboho. Makanya saya bilang nek ngimpi ketek ora, nek ngocok dhewe ketok sering. Fa idza ansha'a anhu waladun, jika sampai dia menjima, jika sampai lahir anak setelah menjima istri pada ihtilam, tasallatu alaihi syaitan, maka setan akan menguasai anak tersebut. Lah ngerti ra, mending ngocok dhewe ra, bener ra ya. Mending ngocok dhewe. Nek ngocok dhewe kan lebu WC atau dibuang ini tong sampah. Ini Mbak pengalaman. Jadi mungkin ini hujahnya Mbak menghindari atar tala'u bisyaiton. Jangan sampai dipermainkan oleh setan, maka saya permainkan sendiri udah. Astagfirullah, Mbak. Jadi Mbak. Terus faidatun. Kita lanjut dulu enggak apa-apa ya. Masih kuat kalau jam 11 santai. Faidatun, ada sebuah faedah. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah, yang bagi lil junubi alla yahriqa. Hendaknya bagi orang yang junub untuk tidak mencukur, wala yaqlima, dan tidak iku ngethok kuku. Wala yukhrij daman, dan tidak boleh mengeluarkan darah. Mungkin darah hijamah ya, tak cantik. Wala ya'khudhu syai'an min jasadihi, dan tidak boleh mencabut sedikit pun dari tubuhnya, yaitu mencabut rambutnya atau mencabut kulitnya, mencabut dagingnya. Wahwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Kenapa tidak boleh? Li alla ya'uda fil akhirati junuban, supaya semua yang tercerabut tadi, semua yang terpotong dari badannya tadi tidak kembali di akhirat junuban, dalam keadaan junub. Hina yuraddu alaihi dzalika, ketika memang semua itu dikembalikan. Ini memang kalau dibaca di kitab I'anah ada hadisnya. Tapi apakah itu benar apa enggak? Kalau dalam hukum syariat makro, karena memang dasarnya iku. Tapi ditilik lagi dari segi sanad hadisnya. Hadis itu mungkin hanya dhaif, bukan hanya sahih. Dan itu tidak mempengaruhi keabsahan kamu mandi. Jadi nek wis ucul ya ucul lah, iku apa wajib didusi di ora usah. Tapi lu HP jenenge dikumpulno. Tapi nek kangelan ya wis anggere melu malah makro wae kok ngono ae lho, wis kesuwen kan ora mung makro ora haram, santuy. Kok santai wae. Kayak mau kita membahas yang makro terus ya. Lah ana sing mubah temenanan, makro ae dilakoni. Nah, terus summa qala wal yatawaddu lan becik wudu sapa wong. Wal yatawaddu lan becik wudu sapa wong sahih kancaku inda naumi nalikane tangi turu. Inda naumi ing dalem nalikane turu ba'da jima'ihi, tak badane jima'i zauj ya. Ba'da jima'ihi ing dalem sak badane jima'i zauj bi ghairi laumin, kelawan tanpa modo. Bi ghairi laumin, kelawan tanpa modo. Asahu mbok menawa zauj ya sahi he kancaku. Asahu mbok menawa zauj ya sahi he kancaku, yanamu iku turu sapa zauj zahiran ing dalem keadaan suci. Ihda taharataini, kelawan salah sijine rong sucian. Ihda taharataini, kelawan salah sijine rong sucian. Ini suci hadas cilik karo hadas gede. Hada utawi ikilah keterangan
ikhtabiro nyoba sira. Ikhtabiro nyoba sira. Coba. Jadi nanti kita lihat keterangannya. Jadi kalau setelah jima, kalau bisa wudu, membersihkan farjinya, dan itu hukumnya sunnah. Akhbar rahimahullah annahu yustahabbu lil junubi dzakaran kana aw untha. Bahwasanya bagi orang yang junub, bagi yang baik itu laki-laki atau perempuan, sunnah apa? Ayyatawaddoa, untuk wudu inda iradatin naumi, ketika mau tidur. Artinya setelah wik-wik nek arep turu aja langsung turu. Ya, tapi cuman sunnah ora apa-apa. Cuman sunnah. Itu haram kan? Cuman sunnah. Asahu ayu yanshita lil ghusli fayanamu. Barangkali wudu tersebut ayyanshita yunasyita bisa menyemangati junub, orang yang junub lil ghusli, untuk segera mandi. Fayanamu, maka dia bisa tidur alat thaharatil kubra, lepas dari dalam keadaan suci yang besar. Jadi wudu biasanya wong wudu sisane atus nek kene kan ora alas esuk sisan ngono ta. Alas esuk sisan cek anu cek bengi wae kok ngono. Terus qala fil mudawwanah. Qala Malikun. Imam Malik berkata, wala yanamul junubu, dan tidak boleh bagi orang yang junub untuk tidur fi lailin aw naharin, baik itu di waktu malam atau waktu pagi, hatta yatawaddoa, sehingga dia mau wudu'ahu lis-sholati, seperti wudunya dia ketika mau sholat. Jadi orang yang junub tidak boleh tidur kecuali wudu seperti wudunya orang sholat. Lah kalau seperti wudunya orang sholat, karena dia wudunya tidak bisa menghilangkan hadas, ya. Tidak bisa menghilangkan hadas. Nek pengen hilang hadas hadas cilik ya hadas gede ini hilang isek lagi hadas cilik kan gitu. Nah ini kalau beliau enggak, wis apa-apa ora hadas lah, tapi wudu seperti wudu'e lis sholat. Dan ini tidak sah untuk sholat ya, tentunya tidak sah untuk sholat. Wudu model ini tidak sah untuk sholat. Lah hadas gede ini jono kok ya. Tidak cukup. Wa qala Ibnu Arafah, dan Imam Ibnu Arafah mengatakan wudu'ul junubi li naumihi, wudunya orang junub karena tujuan tidur. Nah, wudunya orang junub karena tujuan tidur mustahabun, itu hukumnya sunnah walau naharon, walaupun dalam waktu siang. Nah, itu wudunya orang junub. Jadi wudu karena mau tidur, Wa aujabahu Ibnu Habib, dan bahkan Imam Ibnu Habib mewajibkan hal tersebut. Fa qauluhu wal yatawaddo, adapun kata musannaf yang artinya hendaknya wudu ai istihbaban 'alal masyhuri, yaitu hukumnya sunnah menurut kaulnya masyhur, wudu ahlis sholati, seperti wudunya dia ketika mau sholat. Kama fil mudawwanah, seperti di dalam kitab al mudawwanah. Dan wudu ini aneh, wudu ini gak batal hanya dengan hadas, soalnya wudu ini niatnya kanggo turu ya. Niat kanggo turu lah, batale kepiye? Saya masih ingat keterangan ini dari Izzat Allah yarham. Nek pengen wudu sing aku duwe apa ya? Amalan wudu iki rak bakal batal senajan turu, Aku bingung. Senajan turu piye? Ternyata wudu nek arep turu. Wudu niate turu, lha bar wudu turu kok. Berarti kan rak batalno. Oh, ngono maksudnya. Ya Allah. Batalnya cuma karena jima. Wudu yang model itu batalnya karena jima. Terus wala yustahabbu lahu at-tayammumu, dan tidak disunatkan bagi orang yang junub untuk tayamum inda ta'adzuril wudu'i, ketika dia tidak bisa wudu. Nek ora ono banyu kok bayane arep gawe wudu ora iso wudu tayamum, ora ono, tidak ada tuntunannya ya. Wala yabtulu, nah ini keterangannya. Wala yabtulu wudu'ul junubi lin naumi, dan tidak batal wudunya orang junub yang karena tidur. Wudu untuk tidur illa bijima'in, kecuali dengan jima. Jadi semua pembatalan yang batal wudu di Arab ngentut atau ora batal kejaba jima. Duna ghairihi minan nawaqidhi. Tambah yang lainnya dari hal-hal yang membatalkan wudu. Hasilnya kan ngentut batal, kemudian demek bojone batal. Ini ndak, wudu yang model ini ndak membatalkan wudu. Kama asyara lidzalika fil makhtasari bi qoulihi wa wudu'uhu li naumin la tayammumin walam yabtul illa bijima'in. Terus wa al-ghaza, ini al-ghaza.
Al-ghaza itu bermain teka-teki, guyon. Wa al-ghaza dan guyon di dalam hal tersebut, yaitu wudunya orang junub karena mau tidur. At-tataiyu sapa Imam Tatai ditatai dhewe. Tataane fi qoulihi dengan kata beliau, idza su'ilta wudu'an, jika kamu ditanya tentang wudu laisa yang wuduhu ilal jima'u, yang mana tidak bisa batal hanya karena jima', wudu'un naumi lil junubi, maka wudu tersebut adalah wudunya orang tidur karena junub. Nah itu tidak apa-apa. Terus tapi kita nggak pernah ngelakoni kok, jarang ya. Kok jarang aja turu sambil bereksek ngono ya. Bergising bermangan. Mudune apa turune iki bermangan. Biasane bar ngopi ya. Dadi nek gawe mie nek urung gawe mie tidak tenang hatinya. Ya tidak tenang hatinya ya. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan tidak tenang ini. Dalam keadaan yang khawatir, was-was itu enggak boleh. Ayo. Terus faidatani, ada dua faedah. Al-awwalu lin-naumi adabun. Yang pertama, tidur itu ada tata caranya. Tidur ada tata caranya. Minha di antaranya ayatawadda 'inda iradatin naumi, yaitu wudu sebelum tidur. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena ada dawuhnya Kanjeng Nabi, idza akhadta madja'aka, jika kamu mau menuju kasurmu, menuju tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya kamu wudu seperti wudumu ketika mau sholat. Terus wa hal yusalla bihi amla, apakah wudu tersebut itu disunahkan untuk sholat apa tidak? Jadi wudu itu ba'da wudu itu ada kesunahan untuk sholat ba'da wudu, harusnya gitu. Dan kita jarang sekali menemukan ulama yang menerangkan hal tersebut ya di Indonesia, karena hampir-hampir saja mereka mungkin mengamalkan untuk dirinya sendiri. Tapi iya janjinya swarga kan, janjinya swarga, karena Sayyidina Ibnu Abbas atau Sayyidina Anas beliau itu ketika Kanjeng Nabi dolan ning swarga krungu tekleke tekan swarga dhisik wonge durung. Apa amalanmu teklekmu ngasih tekan kono kan ngono. Amalanmu apa kok teklek tekan swarga, padahal jarine swarga sing mlebu pertama Kanjeng Nabi. Oh, amalane kula niku bar wudu salat. Bar wudu salat. Nek kene kan wudune nek arep nek imame sarep rukuk. Nah, kemudian apakah wudu mau tidur itu disunahkan untuk sholat apa enggak? Al-masyhuru annahu yusalli bihi. Yang masyhur itu tetap disunahkan sholat. Idza nawa ayakuna ala thaharah, jika memang diniatkan untuk sesuci. Wa minha, berarti kalau tidak diniatkan untuk sesuci berarti ora ya. Wa minha ayyanamu ala syiqhil aiman, dan di antara adabnya tidur yaitu tidur di atas anggota tubuh yang kanan. Miring ya, nganan. Wa yad'a kaffahu al-aymana tahta khaddihil ayman, dan menaruh epek-epek tangan tengene di bawah pipi tangan tengene. Jangan sampai tangan tengene iki blusuk-blusuk nek manuke kancane, ya enggak boleh. Wa kaffahul yusra ala fakhidhil aisar, dan tangan kirinya ditaruh di atas pupu ya Pak ya. Paha yang kiri. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Aja ngasih turu nek sapa turune awale kok wetan tangine ning kulon. Iki jelas gak sunah ini. Bid'ah ya ta. Bid'ah wis lemu bid'ah. Bid'ah mughalladhah ya. Mosak masuk ya. Terus tangine angil sisane. Fa minha ayatullah taala, dan di antaranya tata caranya tata caranya tidur yaitu zikir sih atau eling Gusti Allah inda naumi, ketika mau tidur. Hina ya'khudhu mawja'ahu, ketika dia mengambil atau menuju tempat tidurnya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda naumi, kanjeng Nabi ketika mau tidur berdoa, Allahumma bismika rabbi, ya Allah dengan asmamu Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku, artinya tubuhku, wa bismika, dan dengan asma muliamu, arfa'uhu, aku mengangkat tubuhku. Allahumma ya Allah, inni amsaktu nafsi, sesungguhnya aku telah menahan diriku, menahan tubuhku, menahan nafsuku. Faghfirlah, maka tolong ampuni nafsuku atau ampuni dosaku. Wa in arsalta, dan jika engkau membuat nyawaku, nafsi itu nyawa,
nyawaku terlepas, ketika engkau melepaskan nyawaku, fahfadha, maka tolong jaga dia, bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang sholih. Jadi kan nek turu itu ana wong sing sukma ya, istilah kalau di sini mungkin diartikan sukma ini dolan. Nek pas rak turu sih rak dolan jedok kene kabeh, tapi kan pikirannya melayang ngono tok. Ini bukan sukma, yang melayang itu bukan sukma jelas, cuman pikirannya. Tapi kalau tidur, nek tidur kan sukmane sing lunga. Nah, ketika lunga kan ana sing balik, ana sing rak balik. Nek sing balik iki berarti yahfadzu bihi ibadakas sholihin, tahfadzu bihi ibadakas sholihin. Berarti memang dijaga oleh Allah. Kalau enggak dijaga berarti ya wis mati kan. Wa warada, dan dikatakan annaman dzakarallaha ta'ala, bahwasanya barang siapa yang zikir kepada Allah inda naumi, ketika mau tidur, lam yajidi syaitanu ilaihi sabila, maka syaitan tidak bisa menembus orang tersebut gitu. Jadi nek rak donga, nek donga tidak bisa ditembus oleh setan, nyawane rak digoreng-direngdi. Wa man lam yadhkurillah, dan barang siapa yang tidak zikir ketika mau tidur, bata syaitan, maka syaitan akan menemani dia tidur, yal'abu bihi kaifa syaa, maka dia akan mempermainkannya. Makanya terjadi yang namanya mimpi basah. Karena kowe ora tau donga. Tapi kita kan sekali lagi setan kita kan kalah dengan amal kita ya. Nah, jadi kita daripada dipermainkan, mending kita bermain sendiri gitu. Terus ini juga penting bisa diamalkan. Wa an aliyin karramallahu wajhah, man qara'a kulla laitatin 'inda naumi, barang siapa yang baca setiap malam, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, inna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari wal fulki oh. Sudah yakin kabeh. Nggo ni jenjene apale lho, Gus piro, Gus? Oh, wis lali kabeh. Kan ini pengen eling amalno. Jadi ini barang siapa yang baca wa ilahukum ilahu wahid, dua ayat tersebut, ila qaulihi ta'ala yaqilun, lam yatafallat al-Qur'anu min sadri, maka Al-Qur'an tidak akan lari dari hafalannya. Wah, silahkan diamalkan. Jadi nek eling ya, biasanya lali ya. Kayane eling. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu bihi minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha ya wa batha fiha min kulli dabbatin atasrifir riyahi wa sahabin musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Nah, dua ayat itu tahu, tapi namanya akan ada faedahnya adalah biar kita tidak lupa. Mungkin bisa diamalkan. Coba ini nanti dibunderi. Nanti kalau teman-teman di pondok yang sudah melepuh, nek arep turu kon maca iki dibacakno. Jadi ana sing maca ndok kene, mari sebelum tidur kita baca. Cuman bentuk usaha kita ben ora lalinan ngono lho. Balik pondok itu goblok kabeh. Apalane hilang sakene ya Allah. Putus sekolah sisan ya Allah. Terus wa minha, dan di antara adabnya tidur, ayyusalliya ala Rasulillah, untuk baca sholawat. Faqila, maka dikatakan anna man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau baca sholawat indan naumi, ketika mau tidur, 10 marratin, sebanyak 10 kali, bata fi hifdzillah wa hirzihi, maka dia akan tertidur di dalam penjagaan Allah dan di dalam tameng Allah. Terus wa minha, wa kepel adabe ra eling. Dan di antaranya ayatuba ilallahi ta'ala, yaitu tobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anal insan, karena manusia idza tahayya'a lin naum, jika dia siap-siap tidur, faka annama tahayya'a lil maut, maka dia seakan-akan siap untuk mati. Sama kan seperti amalan kita, siap mati kapanpun, dimanapun, tidur terus. Itu tahayyu' lil maut. Jadi orang yang mempersiapkan mati dengan baik itu seperti itu mungkin ya. Ya Allah. Dan di Taurati, dan di dalam kitab Taurat katakan, ya bena Adam, wahai anak manusia, kama tanamu tamutu, ketika seperti halnya kamu tidur maka kamu akan mati, wa kama tastayqiz tub'at, dan seperti halnya kamu bangun dari tidur tub'at, kamu nanti akan dibangkitkan dari kubur. Yang tadi faedahnya Sayyidina Ali tolong dieling-eling ya, nanti ada yang ngeling no.
ben iso diamalno. Apa-apa ana sing diji kok aja perkara jima ini jika. Wa minha, dan di antara adabnya jima makepol. Ayatkurullah taala, untuk zikir kepada Allah taala indal qiyami minan naumi, ketika mau bangun tidur. Kalau kita enggak kan, sebenarnya enggak ada adab yang bisa kita ambil gitu. Memang kita enggak beradab, biadab semua. Ayatkurullah taala indal qiyami minan naumi. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah ketika bangun yaqulu idzan tabaha min naumi, ketika beliau bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da amatana, setelah kita mati, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kita semua dibangkitkan. Masya Allah sing setia amal iki. Biasane wah kok subuh sih ngono. Wah mesti ora buya. Ora harus dipikir ora ono piye. Lucu-lucu iki masake apa ripal ngono. Ya tangi turu rak nang WC malah ngene dapur. Zada ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang menambahi doa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Ya qawiyyu, wahai zat yang maha kuat, man lid dha'ifi siwaka, barang siapa bagi orang-orang yang lemah untuk menuju selain padamu. Ya qadiru, wahai zat yang maha kuasa, man lil ajizi siwaka, kepada siapa bagi orang-orang yang lemah untuk menuju selain kepadamu. Artinya kembali kepada siapa. Ya aziz, wahai zat yang mulia, man lidzalili siwaka, siapa yang bagi orang-orang yang hina untuk kembali kepada selain kepadamu. Ya ghaniyyu, man lil faqiri siwaka, wahai maha kaya, bagi orang yang fakir siapa yang bahkan dituju kepada selain kepada Engkau. Allahumma aghnina bi, maka ya Allah, Allahumma aghnina bika, ya Allah kayakanlah kami dengan dirimu, aman siwaka, dari selain Engkau. Allah la kober. Terus astaniyatu, ini setelah itu kita istirahat. Astaniyatu yang kedua, faedah yang kedua, al-iktsaru minan naumi. Nah, memperbanyak tidur. Yurithu apa ini? Oh, yurithul faqra wal kasla wan nisyan. Tak kira kok apik ya ra boleh zam. Yurithul faqra wal kasla wan nisyan, membuat kita fakir. Saya gredak tak nak grobe apa ya? Yurithul faqra, ya. Banyak tidur membuat kita fakir, wal kasla, dan membuat kita malas-malasan, wan nisyana, dan membuat pelupa. Bahkan wan naumu ala shibai, dan tidur dalam keadaan kuwargen. Yurithul harama, itu membuat kita cepat pikun. Makanya aja heran nek setora biya plegak-plegu pakai turunnya dalam keadaan wah iya pikun sebelum umurnya. Qala bin nasihah yuqalu salasatun tuharrimu, ada 3 hal yang bisa membuat cepat pikun. Warubbama qatalat, bahkan bisa membunuh. Apa itu? Munakahatul ajuzi, yaitu menikahi wanita tua. Tante sih belum tua ya. Tante rasa mikir sing aneh-aneh bol. Mboten yakin, mboten salah. Wa naumu ala shibai, yang kedua tidur kuargen, ya, tidur dalam keadaan kuargen bisa membuat cepat pikun atau cepat mati. Wa dukhulul hammami alam imtila, dan masuk ke WC dalam keadaan weteng kebak. Piye maksudnya? Jangan weteng kebak ditokno kan harusnya. Artinya kamu jangan menimbun gitu loh. Jangan menimbun 2 hari kayak setelah seminggu baru kamu keluarkan, itu kan medanteng. Itu bukan hanya pikun tok, tapi mati kowe. Aduh. Iki setengah jam, 1 jam setengah, kita tutup saja dulu. Maqala wa ghusluhu li dzakarihi kadzalika wallahu a'lam bis